Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Fitriani Prasandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan, yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Slide selanjutnya, saya akan membacakan hasil dari analisis laporan keuangan suatu bank. Yang pertama ada rasio solvabilitas atau solvensi atau analisis aset perusahaan. Dibagi menjadi dua, yaitu ada current ratio dan quick ratio. Yang pertama current ratio, rumusnya aset lancar dibagi dengan utang lancar. Tahun 2021, aset lancarnya didapat sebesar 1.288.344.680 rupiah. Dan utang lancarnya 1.919.773.758 rupiah. Didapat hasil 1,20. Lalu pada tahun 2022, aset lancar itu sebesar 1.314.731.674 rupiah. Dibagi dengan hutang lancar 1.087.109.064 rupiah. Didapatnya hasil 1,20. Yang kedua, quick ratio. Rumusnya quick asset dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021, quick assetnya sebesar 1.288.344.680 rupiah. Dengan utang lancarnya sebesar 1.189.644 rupiah. Hasilnya 1,20. Kemudian di tahun 2022, quick asset didapat sebesar 1.314.731.674 rupiah. Lalu utang lancarnya sebesar 101.973.758 rupiah. Hasilnya sama, yaitu 1,20. Selanjutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada receivable turnover atau perputaran piutang. Kedua, inventory turnover atau perputaran inventaris. Yang ketiga, aset turnover atau perputaran aset. Kita membacakan hasil yang pertama, yaitu perputaran piutang, yang rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan piutang. Pada tahun 2021, pendapatan yang didapat sebesar 78.473.369 rupiah. Dibagi dengan piutangnya sebesar 458.501.930 rupiah. Hasilnya 0,17. Lalu di tahun 2022, pendapatannya sebesar
Rp86.476.317 dibagi dengan piutang Rp500.628.828. Hasilnya sama, yaitu 0,17. Selanjutnya, inventory turnover atau perputaran inventaris. Dengan rumus harga pokok penjualan dibagi dengan aset. Di tahun 2021 dan di tahun 2022, untuk perputaran inventaris tidak ada, karena laporan ini adalah laporan keuangan bank, perusahaan jasa, jadi tidak ada HPP-nya. Kita lanjut ke aset turnover atau perputaran aset, yang rumusnya adalah pendapatan dibagi dengan aset. Di tahun 2021, pendapatannya sebesar Rp78.473.369. Dibagi dengan aset Rp1.228.344.680. Hasilnya adalah 0,06. Lalu di tahun 2022, pendapatan yang didapat sebesar Rp86.476.317. Lalu aset yang didapat di tahun 2022 ini sebesar Rp1.314.731.674. Hasilnya sama, yaitu 0,06. Selanjutnya ada rasio Lafarge keuangan, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada debit to asset ratio, kedua debit to equity ratio, dan yang ketiga interest coverage. Kita membacakan hasil yang debit to asset ratio dengan rumus utang dibagi dengan aset. Di tahun 2021, utang yang didapat sebesar Rp1.1973.758 dibagi dengan aset sebesar Rp1.228.344.680. Hasil yang didapat adalah 0,83. Pada tahun 2022, utang yang didapat sebesar Rp1.087.109.644 dibagi dengan aset Rp1.411.731.674. Hasilnya 0,82. Selanjutnya debit to equity ratio dengan rumus utang dibagi ekuitas. Tahun 2021, utangnya sebesar Rp1.19.773.758. Lalu ekuitasnya sebesar Rp202.848.934. Hasilnya 5,02. Tahun 2022, utang yang didapat sebesar Rp1.087.109.644 dibagi dengan ekuitas sebesar Rp221.181.655. Hasil yang didapat adalah 4,91. Selanjutnya interest coverage. Rumusnya adalah EBIT atau pendapatan dibagi dengan bunga. Pada tahun 2021 pendapatannya adalah Rp78.473.369 dengan bunga
Rp9.288.454. Hasilnya adalah 8,44. Di tahun 2022, pendapatan yang didapat adalah Rp86.476.317 dengan bunga dibagi bunganya sebesar Rp8.071.113. Hasilnya adalah 10,71. Selanjutnya ada rasio profitabilitas atau analisis keuntungan. Rasio ini dibagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan pendapatan. Tahun 2021, laba bersih yang didapat adalah Rp31.867.065 dengan dibagi dengan pendapatan sebesar Rp78.473.369. Hasilnya 0,40. Pada tahun 2022, laba bersih yang didapat adalah Rp37.432.854 dibagi dengan pendapatan sebesar Rp86.476.317. Hasilnya 0,43. Selanjutnya, gross profit margin dengan rumus EBIT dibagi pendapatan. Tahun 2021, EBIT yang didapat sebesar Rp78.473.369 dibagi pendapatan sebesar Rp78.473.369. Hasilnya 1. Tahun 2022, EBIT yang didapat sebesar Rp86.476.317 dengan pendapatan Rp86.476.317. Hasilnya sama, yaitu 1. Lalu return on asset dengan rumus laba bersih dibagi dengan aset. Tahun 2021, laba bersihnya sebesar Rp31.867.065 dengan aset Rp1.228.344.680. Hasilnya adalah 0,02. Di tahun 2022, laba bersih yang didapat sebesar Rp37.432.854 dibagi dengan aset sebesar Rp1.314.731.674. Hasilnya sama, yaitu 0,02. Selanjutnya, return on equity dengan rumus laba bersih dibagi dengan ekuitas. Tahun 2021, laba bersih yang didapat adalah Rp31.867.065 dibagi dengan ekuitasnya sebesar Rp202.848.934. Hasilnya 0,15. Pada tahun 2022, laba bersih yang didapat adalah Rp37.432.854 dibagi dengan ekuitas sebesar Rp221.181.934.
Rp181.655. Hasilnya 0,16. Selanjutnya ada dividen payout ratio dengan rumus dividen bagi laba bersih. Pada tahun 2021, dividennya sebesar Rp13.732.840 dibagi dengan laba bersih sebesar Rp31.867.065. Hasilnya 0,43. Tahun 2022, dividen yang didapat adalah Rp19.107.633 dibagi dengan laba bersih sebesar Rp34.432.854. Hasilnya 0,51. Yang terakhir ada retention ratio dengan rumus laba ditahan dibagi dengan laba bersih. Tahun 2021, laba ditahannya sebesar Rp179.580.121 dibagi dengan laba bersih sebesar Rp31.867.065. Hasilnya 5,63. Pada tahun 2022, laba ditahannya sebesar Rp200.958.858 dibagi dengan laba bersih sebesar Rp37.432.854. Hasilnya 5,36. Oke, baik. Sekian dari pembacaan hasil analisis keuangan perusahaan bank dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.